Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Alhamdulillah, saudara-saudara jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Hari ini, pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memulai pagi hari dengan penuh semangat hidup dan optimisme menatap masa depan, bahwa apa yang kita lakukan sampai di detik ini adalah bagian terbesar dari karunia Allah yang masih Allah berikan kepada kita untuk kepentingan adakah kita mau memperbaiki hidup kita, adakah kita mau memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pasal pembahasan terakhir di surah Al-Baqarah, yakni pasal yang ke-40. 40 pasal di surah Al-Baqarah ini telah mencukupi pendewasaan kita beriman, pendewasaan kita berislam, karena di dalam 40 pasal surah Al-Baqarah ini memuat dan memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita dari segenap aspek kehidupan manusia. Saudara-saudara sekalian, tentu syukur kita ini juga berlipat-lipat, berganda-ganda, karena 40 pasal yang telah kita lewati dalam kurang lebih kurun waktu berapa bulan? 10 bulan. Maka 10 bulan ini mencukupkan kita untuk menjadi manusia yang dewasa dan untuk menjadi masyarakat yang dewasa sesuai dengan cita-cita kita, bagaimana kita mewujudkan dan menjalankan Islam dalam lingkup paling tidak kehidupan masyarakat yang terkecil kita. Dan tentu Allah membimbing melalui ayat-ayatnya, membimbing melalui surat-surat yang kita baca. Dan 40 pasal pertama di Quran surah Al-Baqarah adalah satu gambaran yang secara lengkap, secara utuh dan penuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sebelum sampai pada pembahasan di pasal 40, yakni ada 3 ayat terakhir di Quran surah Al-Baqarah yang kalau kita melihat dalam beberapa hadis, maka 2 ayat atau 3 ayat surah Al-Baqarah di akhir ini merupakan sesuatu yang mencukupi manusia. Jadi kecukupan manusia itu diantaranya, tentu ini menjadi simpul atau menjadi resum dari segenap yang telah kita temukan di dalam 39 pasal sebelumnya. Dan tentu kita tahu juga bahwa surah Al-Baqarah ini konon memuat hampir di 80% kosakata Al-Quran. Sehingga apabila kita telah melewati hampir di seluruh kosakata Al-Quran di Quran surat Al-Baqarah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahami Al-Quran di hampir seluruh isi Al-Quran, mulai dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir. Karena di Al-Baqarah ini memuat dan berisi tentang hampir 80% kosakata Al-Quran. Jadi kalau kita mampu memahami ayat-ayat Al-Quran dalam 80% kosakata ini,
maka insya Allah kita akan memahami dan akan juga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendalami isi Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, bahwa 40 ini juga merupakan sesuatu yang tanda kutip itu angka-angka yang sangat mencukupkan kita. Misalnya dalam Al-Quran, usia 40 itu adalah usia penentuan untuk menjadi baligh atau menjadi tidak baligh, menjadi baik atau menjadi tidak baik. Manusia itu ditentukan oleh 40 tahunnya. Oleh karenanya bagi mereka yang hari ini masih berada di bawah 40 tahun, harus memang menyiapkan dan menyediakan diri, membangun bagaimana puncak 40 tahun itu menjadi sesuatu yang akan menjadi jalan mulus dan jalan lurus kita ke depan. Dan bagi yang 40 tahun hari ini, kita harus sudah sangat betul-betul meninjau dan memandang perjalanan hidup kita ke arah yang lebih jauh dan lebih depan, yakni akhirat. Kemudian banyak angka-angka 40 juga menjadi standar. Misalnya Nabi Musa itu didiklat oleh Allah arba'ina lailatan, selama 40 hari. Sebetulnya pengistrenan kenabian Nabi Musa dengan diberinya lauh yang bernama Taurat itu selama 30 hari. Namun kemudian digenapkan dengan 10 hari menjadi 40 hari. Meski demikian, Nabi Musa 40 hari itu mendapatkan apa yang disebut dengan Taurat, dan Taurat menjadi pedoman kehidupan bagi Bani Israel pada masa Nabi Musa atau umat Islam pada Nabi Musa, dan menjadi bagian dari apa yang dimuat dalam Al-Quran hari ini. Saudara-saudara sekalian, kalau dalam hadis, kalau kita misalnya sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut, maka ini akan menjadi suatu pembiasaan yang akan sulit dibongkar oleh setan. Artinya, lamun orang sudah membiasakan bangun selama 40 hari berturut-turut tanpa lepas, konon kita akan sangat terbiasa untuk bisa bangun di malam hari, qumil lail, dengan cara Allah dan cara para malaikat membangunkan kita. Jadi oleh karena itu 40 pasal yang telah kita lewati di Quran surah Al-Baqarah nampaknya juga adalah bagian dari pendewasaan kita bermasyarakat. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita nanti mencoba juga menyarikan apa yang dimuat dalam pasal 40 ini, pasal 40 ini kan hampir semuanya kita hafal. Aya nu tidak hafal? Jadi kalimah lillahi ma fis samawati wa fil ard sampai pada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu hampir orang Islam anu sok ngaji mah hafal. Kecuali nu tara ngaji. Jadi lamun atau andai kata teu apal berarti katinggal di tara ngajina. Tapi mau ditunjukkeun. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Baqarah ini ada 286 ayat telah kita lewati selama 10 bulan, dan cukuplah kiranya 10 bulan ini menjadi pendidikan pendewasaan kita secara pribadi dan pendewasaan kita sebagai masyarakat. Karena di awal juga kita sudah dibimbing oleh Allah, kalimat yang pertama dimunculkan dalam Al-Baqarah itu adalah tentang faktor-faktor keberagamaan. Yang pertama Allah mengajarkan kepada kita yang disebut dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita tentang Islam, yuqimunas shalah, dan Allah mengajarkan kepada kita tentang ihsan, yakni wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi konsep iman, konsep Islam, dan konsep ihsan ini menjadi satu konsep kehidupan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, untuk menyempurnakan posisi perintah Allah dalam diri kita. Karena Quran ini adalah pedoman hidup, Quran ini adalah pandangan hidup kita, arah hidup kita,
yang tidak boleh kita berpaling sedikit pun dan sedetik pun dari Al-Quran, maka Quran ini sudahlah mencukupi kehidupan dan kebutuhan atau hajat kita lahir batin. Jadi kebutuhan lahir batin kita telah dicukupi oleh Al-Quran. Kalau kita coba urutkan, siapa di antara kita yang masih ingat apa saja isi dari kandungan surah Al-Baqarah yang telah kita pelajari, telah kita lewati? Selain tadi masalah pertama adalah masalah ketakwaan di awal ya. Masalah takwa, yang takwa itu adalah pensarian dari iman, Islam dan ihsan seseorang. Di sana kita belajar tentang akidah. Kemudian yang ketiga belajar tentang masalah ibadah. Dan yang keempat belajar tentang ada syariahnya di sana. Kemudian belajar tentang apa lagi? Akhlak. Belajar tentang selain akhlak, ada munakahat di sana? Ada munakahat, ayat 221 itu tentang munakahat. Yang ketujuh tentang muamalah, intinya ke sini nanti. Kemudian yang ke-8 belajar tentang jinayah. Apa jinayah itu? Yang ke-10 jadi konsep takwa yang diajarkan itu nanti memuat unsur-unsur ini. Jadi kita diajari bagaimana berakidah dengan benar. Bagaimana berakidah dengan lurus, bagaimana berakidah dengan bersih. Tidak boleh di dalam akidah kita ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam diri kita, dalam batin kita, sehingga Allah mendidik akidah kita ini menjadi pondasi bagi kehidupan kita. Kalau seseorang itu akidahnya benar, seseorang akidahnya lurus, seseorang akidahnya bersih, maka akan benar, lurus dan bersihlah segala bentuk perbuatannya. Dan jangan berharap apabila akidahnya kotor, kehidupan pribadinya, keluarganya dan masyarakatnya akan bersih. Jangan berharap. Karena bermula dari akidah inilah pondasi kehidupan itu dimulai. Kalau seseorang mendasarkan kehidupan pribadinya pada akidah yang benar, maka dia akan benar. Kalau seseorang dalam keluarganya mendasarkan pada pondasi keluarganya pada akidah yang lurus, maka kehidupan keluarganya akan lurus. Jadi kalau kita begini maksud keluarga yang lurus itu. Kira-kira untuk bisa menjadi dua insan yang saling mendekat, apakah bisa dia mendekatkan masing-masing dengan dirinya sendiri? Jawabannya, ketika seseorang mencoba mendekat kepada satu titik yang sama, maka akan Allah perdekatkan jarak mereka karena Allah. Jadi kalau digambarkan, ya Allah, di sini manusia, sebutlah saja laki-laki, di sini perempuan. Dua orang yang menikah dalam keluarga, maka kalau dia tidak mendekat kepada Allah, maka jaraknya akan jauh. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh jarak antar dua orang itu. Betul tidak? Jadi ini laki-laki, ini perempuan. Ini jarak maksudnya. Laki-laki dan perempuan akan lebih berjarak jauh apabila dia menjauh dari Allah. Coba lagi jauhan tadi laki-laki, perempuan. Semakin jauh atau semakin dekat? Semakin jauh. Oleh karena itu, konsep hidup berumah tangga, lamun semakin menjauh kepada Allah, maka jangan heran bakal loba pertengkaran, loba pacekcokan, apa yang disebut dengan awet. Aya henteu nu rajet tapi awet gitu. Kusabab naon? Kusabab jara rawuh ti Allah. Coba mendekat ke Allah. Deketan.
Lamun si laki-laki di sini, si perempuan di sini kira-kira ngadeketan teh ka Allah. Jadi ulah hayang ngadeketan, yuk orang deketkeun antar individu, tapi ngadeketkeun kanu ngabogaan individu itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep kehidupan bertauhid ngaranna. Dan dalam segala macam begitu konsepnya. Jadi itu akidah. Itu adalah tauhid yang menjadi landasan, saudara-saudara. Dalam ibadah, dalam syariah, dalam akhlak juga sama. Muamalah juga kita diajari. Muamalah itu bagaimana di kalimat terakhir kita juga dididik oleh Allah tentang jual beli. Kemudian diberikan ilmu tentang pemahaman bagaimana mengadministrasi. Itu kan bagian dari muamalah. Kemudian tidak boleh ada riba. Tidak boleh ada pinjaman-pinjaman yang melipat gandakan pengembalian karena itu adalah riba, itu adalah bagian dari muamalah. Kemudian kita juga di dalam Al-Baqarah diajari tentang munakahat. Bagaimana seorang muslim tidak boleh menikahi selain muslimah. Betul tidak? Dan bagaimana kita diajari menjadi seorang wali yang tidak boleh menikahkan seorang anak perempuan dengan orang yang tidak mengerti dengan Islam. Makanya disimpulkanlah dalam ayat, dalam surat di akhir surat ini. Jadi saudara-saudara sekalian, dipedomani sekali munakahat. Lamun kita mengamalkan seluruh isi surah Al-Baqarah, maka kita akan sangat teratur sekali. Hubungan kita dengan Allah akan semakin baik. Jadi lamun hubungan semakin baik, maka kita akan semakin merekat. Jadi lamun hayang menyatukan manusia, aya dua cara. Anu kahiji ngaliwat. Jadi kalau ngaliwat nyatu kan itu, menyatu. Yang kedua, yang sebetulnya sih caranya cuma satu. Yang kedua itu cara anekdot sebetulnya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana masing-masing individu masyarakat mendekat kepada Allah, maka kita akan semakin didekatkan oleh Allah. Karena tidak mungkin ada satu persatuan yang dipandang kokoh dan utuh kecuali persatuan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ngarariung ya di masjid kieu, lamun jugrugna wungkul ngariung tapi hatena paburencai rek naon kira-kira. Tamata kalau jugrugna ngarariung hatena ditautkeun ka Allah kabeh tah jadi tikang komar ka Allah, ti Ami ka Allah. Jadi kita orang teh ngerucut kepada Allah semua sehingga terjalinlah nanti di bawah kungkungan tali agama Allah. Jadi lamun dikitu kieu ge ku Allah orang teh nanti akan timbul ketaatan dan ketidakbahaan. Ai ketidaan bahasa Indonesia ai bahasa Sunda. Jadi ketidakbahaan teh naon artina? Ketidakmenolakan. Artinya moal nolak karena perintah Allah. Jadi ketika kita satu sama lain saling memerintah, kalau atas dasar perintah Allah moal terjadi penolakan. Itulah gambaran-gambaran saudara-saudara sekalian dalam bidang muamalah, dalam bidang munakahat, termasuk juga dalam bidang jinayah. Jinayah ini bagaimana Rasul, karena memang Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah awal, sehingga diperintahkan adanya jihad, diperintahkan adanya qital. Jadi hampir satu tahun Rasulullah di Madinah, kemudian kutiba alaikumul qital dulu. Kutiba alaikumul qital itu dibuktikan dengan adanya perang. Perang pertama di Madinah itu adalah perang Badar, di mana 300 orang pasukan kaum muslimin itu melawan hampir 1000 pasukan kaum kafirin, dan Allah membersamakan kepada orang-orang yang beriman bi alfi minal malaikati murdipin. 1000 malaikat ikut turun berperang, yang karena itulah bantuan Allah diberikan kepada orang-orang yang mau membantu Allah. Jadi intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tapi ulah digambarkan orang mantuan Allah seperti orang mantuan ka manusia.
Itu nanti ayat konsep bagaimana intan surullah yang surukum dalam konsep tersendiri. Saudara-saudara sekalian, jamaah subuh nu dimuliakan ku Allah, maka seluruh aspek yang termuat di dalam ayat-ayat dan pasal-pasal di Al-Baqarah ini, termasuk nanti juga masalah sholat, kita diajarkan untuk menjaga sholat. Hafidhu ala sholat wa sholatil wusto. Kemudian masalah termasuk juga bermuamalah sampai pada titik bermuamalah bagaimana berhubungan dengan orang kafir. Jadi ada satu ayat di sana yang menegaskan walantar doan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Ieu nepikeun ka iraha wae kata Al-Qur'an cek Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka kepada kalian selama kalian tidak mengikuti keinginan agama mereka. Dipertegas dengan Quran di ayat 217, la yajaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, bahwa mereka semua tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian. Anu ujung-ujungnya apa? Kapan mereka akan berhenti? Saat kalian telah berpindah keyakinan tepan orang mah seremnya. Tapi kadang-kadang teu karasa manusia teh ngarasa teu berpindah naon-naon tapi keyakinannya sebetulnya sudah berubah. Hati-hati kita dalam kehidupan, banyak anu teu karasa. Kita sudah banyak membahas bahwa kita masih merasa sebagai muslim, matak perlu dievaluasi, masihkah murni keislaman kita dengan segala praktek kehidupan yang kita lakukan. Yang disebut muslim apa nanti ada. Itu muamalah. Kemudian dalam masalah-masalah yang banyak, karena kalau dijujut, kalau yang punya catatan akan punya memori, akan punya histori, akan punya perbendaharaan apa yang sudah kita pelajari di dalam surah Al-Baqarah. Kalau yang tidak punya catatan mungkin ada diingatan. Lamun teu boga ingatan, kira-kira nu teu boga ingatan naon? Saudara-saudara sekalian, maka masuklah di pasal terakhir di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang 284 sampai dengan 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini adalah konsep kesemestaan. Jadi semesta alam itu lillah. Apa lillah itu? Milik Allah. Jadi segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi milik Allah. Mata lamun hayang boga dunia, penta kasaha. Lamun hayang boga langit, bisa ente menembus langit. Lamun sekirana anjeun hayang cek Allah dina Quran surah Ar-Rahman, maka silakan tembus langit, tapi ingat tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali illa bisultan. Kudu make kekuasaan. Bimakna kekuasaan di sana adalah ilmu. Saudara-saudara sekalian, maka langit dan bumi dalam konsep semesta raya seluruhnya adalah milik Allah. Dan semesta yang terkecil itu adalah fi anfusikum. Dan alam yang terkecil itu lingkupnya adalah diri kita. Maka setelah Allah memberikan banyak wejangan, banyak perintah, banyak pelajaran, banyak ilmu, maka kata Allah, silahkan setelah ini saudara-saudara mempunyai kebebasan beralam, berpikiran, bermerdeka diri. Apakah saudara-saudara wa in tubdu ma fi anfusikum? Apakah saudara-saudara akan menampakkan apa yang ada dalam diri saudara-saudara atau autukhfuhu? Mau menampakkan atau menyembunyikannya? Ingat, segala yang kita nampakkan dan apa yang kita sembunyikan, maka kata Allah, yuhasibkum bihillah.
Allah akan menghitungnya. Jadi kira-kira inilah konsep pendewasaan yang luar biasa. Lamun anu hayang nampak wae biasana saha? Hayang katingali we pagawean teh biasana saha? Bahkan tingali abi saha? Anak-anak. Budaknya, bapak atau ibu tingali gerak. Itu adalah karakteristik anak-anak. Wa in tubdu, apabila hendak menampakkan, mangga kata Allah. Autukhfu atau menyembunyikan. Kalau kedewasaan iman itu sudah, makanya nanti praktek berinfak ya, di infak boleh nampak, boleh sembunyi. Boleh terang-terangan atau boleh susulum. Tapi ulah abi mah ada susulumputan. Hartina teh dibejakeun susulumputan taning henteu eta teh gitu. Naon da abi mah infak lagi susulumputan lain gitu. Jadi anggarna merak ujung-ujungnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita menampakkan sesuatu yang kita lakukan atau kita menyembunyikan di dalam hati kita sesuatu yang tidak kita sembunyikan, maka kata Allah, yuhasibkum bihillah. Inilah kedewasaan. Ihsan sesungguhnya adalah karena Allah sajalah kita berbuat, karena Allah sajalah kita beramal. Jadi lamun geus dewasa mah pasti dia tidak akan mempermasalahkan sesuatu itu. Jadi lamun budak leutik mah hayang diburuhan gitu nya. Budak leutik mah hayang diburuhan. Bahkan untuk melakukan sesuatu butuh iming-iming, butuh pangbibita. Maka setelah dewasa dia benar-benar merdeka. Merdeka melaksanakan sesuatu di atas dasar keyakinan dan ilmunya. Maka tumbuhlah kedewasaan iman, tumbuhlah kedewasaan secara akhlak, tumbuhlah kedewasaan secara akidah. Maka orang-orang yang telah dewasa ini yang telah mencapai kurang lebih 40 tahun itu. Maka saudara-saudara yang hari ini masih usianya 2 tahun atau 3 tahun, tapi sudah melewati 40 pasal di surah Al-Baqarah ini, maka sungguh sudah dewasa itu. Jadi ihsan itu adalah konsep melakukan sesuatu tanpa kita berhitung-hitung berapa buruhan yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan ini, berapa ganjaran yang akan kita dapatkan apabila kita mengamalkan ini, maka itu adalah konsepnya sudah lewat dalam kedewasaan iman dan kedewasaan Islam. Maka dia melakukan sesuatu benar-benar atas dasar muraqabah ilallah, atas dasar mendekatkan diri kepada Allah. Itulah konsep ihsan yang sesungguhnya berdasar pada pengertian al-ihsanu huwa an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi ihsan itu adalah engkau melakukan suatu sebagaimana atau seolah-olah engkau melihat Allah. Dan apabila dalam kenyataannya memang kita tidak bisa melihat Allah, maka tumbuhkan keyakinan sesungguhnya Allah melihat kita. Saudara-saudara sekalian, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah akan menghitungnya, Allah akan mencatatnya. Ingat, di dalam konsep Al-Qur'an Allah ada memberikan bukan dua penjaga, dua pengawal yang nanti dua sosok utusan ini akan menjadi pencatat atas segala apa yang kita lakukan. Dialah yang bernama Raqibun Atid. Qib, mana Qib? Qib bungkul. Yang dalam konsep Al-Quran di Quran surah Qaf itu dijelaskan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib di sebelah mana? Non ya gambar
Jadi ada rokib di sebelah kanan, ada atid di sebelah kiri. Lamun cek si hate ngagerentas di dia aya hate. Biasanya gambarnya gitu nya hate. Tamah gitu. Hati-hati yang terluka. Jadi rokib di sebelah kanan, ati di sebelah kiri, dia selalu mengawal mayalfidu min qaulin. Tidak ada satu ucapan pun yang terlontar dari seorang hamba kecuali Allah mencatatnya melalui malaikat itu. Jadi hudang sare gambarkeun sapopoe. Hudang sare, hudangna teges positif, contreng ku malaikat rokib. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, wudu, sholat, wah terus contrengan rokib, malaikat rokib itu panjang loba. Hiji waktu keur lempang caritakeun geus beurang. Kemudian nyimpang ka tempat nya sebut welah ngarah gampang di Bandunganana ka tempat maksiat. Cek malaikat atid bagian urang ieu mah catat. Sehingga sepanjang kehidupan kita anu usia manusia itu kurang lebih aya 60 tahun sampai 80 tahun gitu cek hadis Nabi, maka nanti akan berujung pada tumpukan catatan di dua malaikat ini. Sehingga engke di akhirat nalika dihadapkan kepada Allah, disanghareukeun ke Allah di panggilan hiji-hiji cek malaikat atid, hada maladaya atid. Catatan abdi mah ieu ya Allah saur saha kata malaikat atid kumaha rekomendasina kumaha cenah ieu teh maaf tid Allah wah ini mah seseueurna catatan awon udah pasti kalau malaikat atid dia catatannya jelek maka malaikat atid kemudian merekomendasikan palqiyahu fil adabis sadid cenah ieu mah pantesna mah dialungkeun kana neraka. Nah, direkomendasikeun ku atid. Maka dilemparkanlah oleh Allah ke dalam neraka. Sebelum dilemparkan teh ditanya heula, kunaon maneh teh cenah gen eta bet loba kagorengan atuh da setan cenah tuh ngaganggu wae. Kitu nya. Setan jadi kambing hitam. Setan cenah tuh ngaganggu. Maka ku Allah teh digeroan setan ka dieu. Bener maneh ngagoda ka ieu jelema membuat ieu jelema sasar jeung lain sebagainya ditanyaan cek setan kumaha kami tidak pernah menyesatkan dia walakin kanu pidola limbaid manehna we teh anu daekeun sasar ku soranganna. Kemudian engke dina Quran surat Ibrahim ayat ke-22 dinyatakan fala talumuni walumu anfusakum tong nyalahkeun kuring salahkeun diri sorangan. Mata konsep setan dina Al-Qur'an anu geus sesungguhna terang benerang tidak bisa dipersalahkan. Sabab kata setan kuring memang mere janji tapi janji kuring ingkar. Anu janjina bener mah tuh Allah gitu. Oleh karena itu ini iya nanti di catatanna numpuk matak waman utiya kitabahu ayanu biyaminihi di dia geus boga catatan non ieu aya catatan kitab biyaminihi bimakna catatan anu disetorkeun ku malaikat raqib itu ngadominasi punteuna teh salapan aya di dieu paling gede 4 3 2 kadang-kadang min kan gitu konsepnya ya waman utiya kitabahu biyaminihi pasau payuhasabu hisaban yasira kan tadi masalah hisab ya yuhasibkum bihillah sing saha jelema anu dibere catatan amal bari jeung ditampak ku tangan kanan itu tandanya bahwa catatan amalnya adalah catatan amal yang dibuat oleh malaikat raqib.
Matak cek Allah yuhasabu hisaban yasiro, hisab nage bakal gampang. Ketinggal ipan ku urang. Wah, gede alus nilainya geus. Gitu. Jadi dibandingkan ieu nilainya min, oh ieu mah alus. Gitu. Kemudian waman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasaufa yad'u subura wa yasla. Sementara yang diberikan catatan amalnya di tukang cenah dibikeun lagi eta mah, maka dia adalah para penghuni yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ta jawabanana, catatan yang memenuhi catatan di tangan kanan dan catatan tangan kiri itu gara-gara kelakuan saha? Kelakuan batur atau kelakuan sorangan? Bisa moal. Ku aing pindahkeun cenah ieu jadi amal si ieu kitu teu kira-kira. Pada prinsipnya tidak ada seseorang yang bisa beramal untuk kepentingan orang lain illa min salasin, kecuali 3 perkara. Hiji shadaqatun jariyatun, ilmu yang bermanfaat, anu katilu waladun solihun, jadi sedekah jariyah anu terus mengalir, kemudian ilmu anu bermanfaat, anu manfaatna kemarin sudah kita sampaikan bahwa suatu ilmu yang disampaikan ketika dilaksanakan oleh orang-orang yang mendengarnya, oleh orang-orang yang menerimanya, maka kemanfaatan atau kita katakan maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengajarkannya pula. Begitupun nanti waladun soleh, anak soleh itu kira-kira melalui jalan siapa disolehkannya. Lamun seorang orang tua bisa nyolehkeun anakna, maka sebetulnya doa anak itulah nanti yang karena disolehkan itulah yang dia akan terus bertaut bersambung dengan orang tuanya. Sama karena amal soleh yang tadi itu. Saudara-saudara sekalian, kurang lebih gambarannya begitu. Di samping nanti ada 2 malaikat di dalam Al-Quran, juga ada nanti 2 malaikat lain yang menjaga di belakang dan di depan. Jadi sabaraha malaikat anu ngawal urang aya 4. Tah eta mangke digambarkeunna dina pembahasan yang berbeda. Jadi selain anu ngawal anu digigir mah ngan kur nyatetkeun, tah anu dihareup jeung di tukang mah itu mah betul-betul ketika setan membisikkan ka dieu tong kadinya. Jadi ku urang sok digambarkeun dina film ning aya anu berjubah putih, aya anu bertanduk merah. Tah urang berbalan dengan saha? Nu bertanduk merah atau nu berjubah putih? Bari jeung bertanduk merah teh aya kulinciran di dieu. Itu gambaran-gambaran itu divisualisasikan dalam bentuk itu adalah Al-Qur'an menggambarkan begitu. Oke, ayat-ayatnya khusus. Jadi di depan ada malaikat yang menjaga, dan itu menjaga setiap makhluk atau setiap manusia dari kemungkinan mereka tergelincir. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang beriman, matak nu beriman, orang anu ngagarenteskeun hiji perkara tapi teu diamalkeun, dicatat sebagai kejelekan atau tidak? Ngagarenteskeun kagorengan tapi belum diamalkan, jadi kagorengan teu. Kahadean anu dilaksanakeun dibalas ku 10. Kagorengan nu dilaksanakeun balasanna sariji, ngan kur hiji. Jadi kahadean mah dilipat gandakan, kagorengan mah illa kecuali naon anu dilakukeunana. Tah itu konsep kehidupan dina masalah hitungan. Yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan mengadab siapa yang dikehendaki. Saudara-saudara sekalian, konsep may yasha itu bukan berarti digambarkan seperti kieu. Misalnya
ditinggalian. Wah ieu mah kasep. Ampuni, bukan begitu. Jadi tidak seperti kita. Konsep mayasa Allah itu Allah telah menurunkan syarat-syarat. Misalnya syarat mendapatkan petunjuk 1, 2, 3, 4. Syarat mendapatkan hidayah 1, 2, 3, 4. Syarat mendapatkan nikmat 1, 2, 3, 4. Syarat mendapatkan rezeki 1, 2, 3, 4. Maka setiap orang yang menempuh syarat-syarat itu, maka dialah orang yang berkena dengan yasanya Allah. Paham? Jadi lain keunlah kurang mangadaguan dikersakeun ku Allah, bukan begitu. Tapi hidayah itu disambut dan dijemput. Hidayah itu disambut dan dijemput. Bisi kieu keun keur budak keneh tong make teuing cenah diajar di baju nu bener. Keda engke geus gede, daekeun sorangan, iPad teh geus gede. Teu bener-bener keneh wae misalkan. Oleh karena itu orang tuanya lah yang harus mengondisikan, diberikan pelajaran-pelajaran yang baik kepada dirinya. Bukan didagoan keun udang kege geus gede ge pasti bakal bisaeun, pasti bakal alus. Ternyata geus gede tidak. Datanglah penyesalan. Oleh karena itu Islam sangat mengajarkan perencanaan, sangat mengajarkan pembiasaan sejak awal. Lamun tidak terbiasa sulit. Itu di ayat 284. Kemudian 285. Nah, inilah konsep setelah tadi banyak perkara yang diperintahkan di dalam Asbabun Nuzul 285-nya kan begitu. Jadi malah para sahabat teh menerima banyak perintah di awal mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian konon asa berat pisan cenah ieu parentah teh, geus kudu berkital, kudu bersedekah, kudu berinfak, kudu salat, kudu berbagai macam kisos juga. Kan tadi runtuyan parentahna banyak tuh dina Al-Baqarah, diparentahkeun ke orang-orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman saat itu pun merasa keberatan. Orang berat ayeuna. Berat teu? Berat henteu? Hampang. Jadi para sahabat zaman dahulu di masa Rasulullah juga sama merasakan keberatan. Aduh, loba-loba teuing parentah teh, mengeluh gitu. Kemudian datanglah kepada Rasulullah, ya Rasul, geuningan ieu geus ieu itu ieu deui seueur pisan ya Rasul. Maka kata Rasulullah, lahirlah dan turunlah ayat 285. Qulu kumaha? Amanar rasulu bima unjila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Arinu iman mah amana. Jadi hartina kieu, amanar rasulu bima unjila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Hartina rasul jeung jelema-jelema anu beriman geus beriman kana naon anu diturunkeun ku Allah ka rasulna. Kullun amana billah, tiap-tiap mereka orang-orang yang beriman anu bener-bener iman mah amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Inilah konsep ketaatan yang mula-mula dibangun untuk membangun suatu komunitas dan kehidupan besar di Madinah. Jadi dibangun di atas konsep ketaatan. Jadi atas segala perintah itu, maukah manusia yang beriman itu taat, mendengar dan melaksanakan? Sementara kata Nabi Muhammad, umat-umat sebelum kalian itu sami'na wa asoina. Nah, ini berkaitan dengan hadis. Ada hadis yang menerangkan tentang ayat ini. Jadi hadis tentang ayat ini juga disampaikan, ya cilakana umat zaman baheula. Salah satu di antarana adalah kasratuhum masailihim. Hiji adalah loba tatanya. Kan moda Nabi Musa, Bani Israil teh hayo we nanyaan kumaha ieu kumaha itu bari jangan dilaksanakeun. Jadi bertanya bukan untuk
dilaksanakan. Jadi salah satu anu membuat faktor kehancuran umat-umat zaman dahulu itu adalah kasratuhum masailihim. Hiji, loba tatanya. Anu kadua ikhtilafihim anbiyaihim, loba menyelisihi nabi-nabi mereka, loba menentang kanabi. Maka umat ini, umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Tidak ada penentangan kepada Rasul, tidak ada banyak pertanyaan. Maka ketika ditimbalkan kepada mereka, ketika diperintahkan kepada mereka satu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah qalu sami'na wa ta'na. Pok ucapkeun qalu sami'na wa ta'na. Mereka hanya punya satu perkataan, sami'na wa ta'na. Salat mangga, zakat siap, terus perang hayu. Berpikir tidak kumaha, maka Allah akan memberikan solusi dalam kesiapan dan kesanggupan mereka. Sebab keselamatan seorang manusia itu terletak pada nilai ketaatannya nanti. Allah akan menyelamatkan, melindungi seseorang itu dibanding luruskan dengan ketaatannya. Maka kita harus mempunyai konsep ketaatan yang utuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Matak dina Quran surah apa itu? Surah Al-Furqan atau surat Ar-Rum. Wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ilallah wa rasulihi. Tidak ada perkataan orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya kecuali hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Atau wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatun idza qadallahu wa rasuluhu amrun an yakuna lahumul khiyarah min amrihin. Jadi ketika seorang mukmin baik laki-laki atau perempuan diperintahkan oleh Allah dengan satu perintah, maka yang ada pada benak mereka, yang ada pada perkataan mereka adalah mengikuti dan mentaati. Tidak ada pilihan bagi orang yang mukmin untuk memilih sesuatu yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun Allah geus milih hiji perkara, maka mukmin itu cop pada pilihan Allah dan pilihan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, tidak membeda-bedakan nabi, tidak memisah-misahkan nabi. Bahwa konsep nabi adalah kesatuan yang utuh, itu adalah konsep tauhid, saudara-saudara. Bahwa nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu prinsipnya berdasar pada satu, yakni tauhid. Bahwa nabi-nabi, Nabi Adam itu adalah muslim, Nabi Idris adalah muslim, Nabi Nuh adalah muslim, Nabi Hud adalah muslim, dan mereka semua adalah muslim dan mengajarkan membawa kemusliman, ketauhidan. Oleh karena itu, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Atau di Quran surah Al-Baqarah yang 136-nya, kumaha 136, la nufarriqu baina ahadim minhum. Eta oge sama amana billah kumaha qulu amana billah wa ma unjila ilaina wa ma unjila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyin teh maksudnya adalah kepada semua nabi. Semua nabi dan orang-orang yang beriman hanya punya satu perkataan, sami'na wa ta'na. Jadi ini konsep ketaatan yang ngawengku anu ngabeungkeut kehidupan masyarakat di Madinah pada saat itu, mengingat Al-Baqarah ini adalah surat yang diturunkan untuk membangun kehidupan kaum muslimin pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah dibangun, diwengku, dibeungkeut ku Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini ngabeungkeut kehidupan kaum muslimin untuk berketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cek Allah tidak akan pernah memberikan tugas, tidak akan pernah membebankan sesuatu
kecuali itu semua berdasar kepada kemampuan yang ada pada diri manusia masing-masing. Oleh karena itu kenalilah tugas kita masing-masing. Tugas orang naon? Lamun dina hiji bangunan imah lah tangarah ieu bisa dijieun bangunan. Maka kenali urang teh berperan sebagai naon? Apakah urang berperan sebagai pondasi, berperan sebagai jendela, berperan sebagai pintu, atau berperan sebagai sekedar tulak pintu, atau berperan sebagai atap, atau berperan sebagai tiang. Maka Allah tidak akan pernah membebankan suatu urusan kepada kita kecuali berdasar pada kemampuan masing-masing. Anu kira-kira eta mah lain kai, eta mah cet, maka moal mungkin dijieun tihang. Pasti akan ditempatkan sebagai dinding. Cet mana dindingnya? Ya begitulah. Urang oge sarua. Allah Maha tahu keadaan kita, oleh karena itu setiap ujian, setiap urusan yang diberikan beban kepada kita, cek Allah muarek ngabebankan hiji perkara kecuali berdasar pada kemampuan. Kukituna lamun Allah mere PR, kira-kira orang sanggup moal ngalaksanakeunana? Jawabanana pasti sanggup. Sabab Allah moal mere beban kecuali berdasarkan kemampuan orang. Oh si ieu mah bisaeun ieu misalkan bisa nemok, maka ku Allah moal dititah lain nemok gitu. Itulah gambarannya. Kalau orang yang diperankan, mata peran manusia itu banyak sekali karena berdasar pada kemampuanana. Mata cek di Quran surah Al-Isra mah kulu ya'malu ala sakilatih. Dina skillna masing-masing, dina berdasarkan karena kemampuanna masing-masing. Kukituna saling bersinergi antara satu sama lain, itulah konsep kehidupan masyarakat muslim. Saling membantu, saling menolong, saling mengisi, saling menguatkan, itu adalah tugas hirup bermasyarakat. Lamun orang sesoranganan cecalang-cengan, mual mungkin bisa. Maka lahirlah setelah qalu samina wa ata'na konsep berjamaah, hirup bersama-sama di bawah naungan Islam dan berkepemimpinan Allah Subhanahu wa taala. Naon deui? Jadi lamun dina mobil, anu jadi bensin saja. Lamun anu jadi roda saja, ulah roda hayang kaluhur. Atawa anu jadi besi dina beton, jadi besi. Sabab lamun hayang nongol keluar, bisa jadi nanti tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kitulah urang. Matak berbagi peran, nu disebut dengan kudu aya struktur kepengurusan dina DKM, kudu aya struktur kepengurusan dina, itu artinya keur ngabagi peran, ngarah kuat. Lain da tukang cukur ge nyukuran sorangan mah teu bisanya. Anggarna kudu ku batur. Itu tandanya bahwa kita harus berbagi peran. Terus la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Laha ma kasabat. Terus wa 'alaiha maktasabat. Dan bagi setiap individu akan menerima, akan menanggung, akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Oleh karena itu, orang tidak akan pernah menuai sesuatu yang tidak kita amalkan. Lamun berbuat goreng pasti akan menuai kagorengan. Lamun berbuat baik juga pasti akan menuai kebaikan. Moal sugan si A anu berbuat gorengna, jadi si B anu katempuhan akibatna moal. Setiap orang akan menanggung. Kukituna percaya dirilah kita bahwa Allah telah memberikan pengajaran ini kepada kita. Maka didinya Robbana. Nah, prinsip hidup berjalan dina berjamaah, dina berkehidupan masyarakat,
kemudian bersama-sama menjalankan ketaatan, maka prinsipnya adalah Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Jadi nalika orang ngajalankeun parentah-parentah Allah, maka muncul, ya Allah, janganlah Engkau siksa kami, janganlah Engkau adab kami ketika kami lupa atau kami salah. Kunaon orang menyatakan doa kita salah jeung lupa. Hiji dina hadis al insanu mahalul khoto wa nisyan. Oge disitir dina sairna Roma Irama. Jadi manusia teh cenah tempat salah dan tapi apabila salah terus, apabila lupa terus, jadi mungkin teu manusia lupa terus. Lamun lupa terus mah geus lain manusia. Jadi kunaon urang ya Allah, lamun abi salah, jangan Engkau adab kami karena kesalahan kami, karena urang keur niat jeung diajar bener. Henteu pernah boga niat salah atawa henteu boga tekad hayang salah. Kukituna ya Allah, lamun salah teh ulah gara-gara kesalahan yang tidak kita sengaja itu, kemudian kita diadab dengan itu. Sabab orang tidak pernah berniat salah, oge orang tidak pernah berniat jelek, maka mohon ampunlah ya Allah apabila. Kemudian juga di sana ada permohonan pernyataan kepada Allah agar Allah tidak membebankan sesuatu beban sebagaimana Allah membebankan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi beban para nabi, beban para sahabat luar biasa. Setelah ini beban-beban itu kemudian kita memohonkan kepada Allah untuk diringankan beban itu. Dan seberat apapun beban, kalau membersamakan Allah pasti ringan. Jadi lamun orang marangkeun Allah dina kahirupan orang, pasti terasa ringan segala sesuatunya. Kemudian di ujungna aya fa'fu anhum fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Itu adalah konsep yang sangat melindungi kita bahwa orang-orang yang beriman apapun yang dia lakukan, kesalahan sebesar apapun yang dia perbuat, maka Allah memberikan ruang yang sangat terbuka untuk mengampuni dan untuk menutupi dosa-dosa manusia. Makanya ayat konsep apu, ayat konsep ighfir. Jadi ayat menutupi kesalahan-kesalahan, ayat menghapuskan dosa-dosa. Jadi itu fa'fu anna waghfirna warhamna anta maulana pangsurna, ujungnya adalah alal qaumil kafirin. Jadi mohon untuk ditolong. Sabab kalau bukan karena pertolongan Allah, sulitlah kita menghadapi setan dan bala tentaranya. Sulitlah kita menghadapi orang-orang kafir. Karena orang kafir dari sisi duniawiyah hari ini sangat memiliki samakta ku berbagai macam pakarang, sangat memiliki kecukupan untuk bisa menyerang, sangat mencukupi untuk bisa menyesatkan. Maka kalau bukan karena pertolongan Allah, maka sulitlah kita melawan orang-orang kafir dengan kekuatan setan dan iblis laknatullah. Oleh karenanya kita meminta pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, mengokohkan kita dan mendudukan kita pada jalan yang benar. Insyaallah pasal 40 ini membersamakan kita dalam hidup bermasyarakat. Insyaallah kita sama-sama bismillah. Urang bismillah hidup berjamaah, hidup silih elingan, hidup silih papatahan, anu kurang wang silih lengkapi, anu leuwihna silih bagi, dan itu urang peragakeun dina kahirupan masyarakat urang setidaknya di Pasir Angin. Siap? Insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Urang wang menyatakan pernyataan masing-masing sebagai hamba Allah anu punya kesiapan melaksanakan perintah Allah secara bebarengan. Ada pertanyaan? Wak, ada pertanyaan? Siap, Wak? Oh, siap. Ada pertanyaan, nih? Saya. Segitu pepeujeuh baca deui sabab babacaanna mah pantilu ayat ieu teh urang teh terus digulir-gulir bahkan hafal. Jadi dina tiap dikir tina wiridan oge aya dibaca tapi maknana didalami deui bahwa apa yang termuat dalam Quran surah Al-Baqarah itu ada perintah, ada pelajaran, ada pagawean. Nah urang ku ayat ieu diwengku, hatian diwengku teh dibeungkeut. Da barudak ayeuna mah teu moal apal wengku nya. Tah bade nyiru, tah aya wengku, tah teh wengku teh nu di sisi nyiru teh wengku awi anu ngagulung kana sakuriling si nyiru teh ngaranna wengku. Wengku mah jadi kuat lamun eueuh wengku maka petot teu pararuguh. Moal bisa dipake napi. Tah jadi diwengku lah oleh ayat terakhir ini, oleh pasal terakhir ini bahwa kita hidup menjadi satu masyarakat yang utuh, menjadi masyarakat muslim yang berketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.